start. Halo semuanya, perkenalkan saya Jihan Nabila Melana NPM 221323095 dari kelas 5. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang tata nama senyawa hidrokarbon untuk memenuhi tugas mata kuliah produksi dan pemanfaatan media yang diampu oleh Bapak Andrian Saputra SPD MSc dan Ibu Risa Tania SPD MSc. Selamat menyaksikan. Di video kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa hidrokarbon, yaitu tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Yuk ikuti penjelasannya sampai selesai ya. Pada dasarnya, awal dari nama senyawa hidrokarbon ditunjukkan dari jumlah atom C-nya. Jika jumlah atom C-nya 1, maka awal namanya adalah met. Jika jumlah atom C-nya 2, maka eth. Jika jumlah atom C-nya 3, maka awal namanya adalah prop. Jika 4, but. Jika 5, pen. Jika 6, awal namanya adalah hex. Jika jumlah atom C-nya 7, awal namanya hep. Jika 8, ok. Jika 9, non. Dan jika 10, maka awal namanya adalah dec. Lalu, bagaimana cara membedakan alkana, alkena, dan alkuna? Nah, cara membedakannya, adik-adik bisa lihat di video kakak sebelumnya ya. Alkil atau cabang itu apa sih? Alkil atau cabang itu memiliki rumus molekul CnH2n plus 1. Nama alkil juga disesuaikan dengan jumlah atom C-nya ya. Contoh misalnya ada cabang atau alkil CH3. Ini tanda cabangnya ya. CH3 namanya adalah metil karena jumlah atom C-nya adalah 1. Terus kalau cabangnya memiliki atom C2, berarti namanya adalah etil. Kemudian jika bentuknya seperti ini namanya isol. Lihat jumlah atom C-nya ada 4, berarti isobutil. Lanjut ya ke jenis yang lain yang sering keluar di soal. Kalau bentuknya seperti ini, nama cabangnya adalah sek-butil. Sek di sini artinya sekunder atau atom C ini akan terikat ke rantai induk, itu termasuk atom C sekunder. Kemudian ada lagi yang bentuknya seperti ini namanya ters-butil. Butil sesuai dengan jumlah atom C-nya. Bagaimana tata nama untuk senyawa alkana? Yang pertama adalah tentukan dulu rantai induknya. Rantai induk pada senyawa alkana adalah rantai yang paling panjang dari pangkal sampai ujungnya. Jadi kita hitung dulu ya, dari C sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus dari kiri ke kanan itu jumlah atom C-nya 6. Kalau dari kiri ke kanan terus ke bawah itu juga jumlah atom C-nya adalah 6. Penomoran rantai induk kita mulai dari atom karbon sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita beri nama. Urutannya adalah tulis nomor cabang, nama cabang, kemudian nama rantai diakhiri dengan akhiran ana karena dia golongan alkana. Kita lihat nomor cabangnya adalah nomor 2 dan nomor 4. Di sini ada 2 cabang ya. Di nomor 2 nama cabangnya adalah metil karena jumlah atom C-nya 1. Sedangkan di nomor 4 nama cabangnya adalah etil karena jumlah atom C-nya 2. Nah, yang kita tulis duluan yaitu sesuai abjad. Berarti kita tulis etil dulu. Jadi nomor cabangnya etil yaitu di nomor 4. Kemudian nama cabangnya adalah etil. Lalu dilanjutkan nomor cabang yang kedua yaitu cabangnya metil di nomor 2. Kemudian nama cabangnya yaitu metil. Lalu nama rantai induknya. Rantai induknya ada 6. Kalau 6 ingat hex. Karena dia golongan alkana, maka akhirannya kita tambahkan dengan ana. Jadinya heksana. Nah, lalu bagaimana kalau yang diketahui adalah namanya, terus kita disuruh membuat rumus strukturnya. Misalnya diketahui 2,5,5 trimetil heptana. Cara membuat rumus strukturnya, kita tulis dulu rantai induknya. Dari nama ini yang menunjukkan rantai induk adalah heptana. Hep artinya 7 ya, atom karbonnya 7. Kita tulis dulu tanpa penulisan atom H ya. Jadi atom C-nya saja dulu yang kita tulis sebanyak 7. Kemudian kita beri nomor, tentukan cabangnya di nomor berapa saja. Kita lihat nomor cabangnya adalah nomor 2. Berarti di nomor 2 ada cabang ya. Kemudian di nomor 5 dan di nomor 5 lagi. Berarti di nomor 5 ada 2 cabang. Kita tulis cabangnya trimetil. Berarti dari ketiga cabang ini semuanya adalah metil. Berarti kalau metil CH3. Misal diketahui rumus struktur seperti ini. Ini golongan apa? Ya, ini adalah golongan alkena. Jadi kita sekarang akan membahas tentang tata nama senyawa alkena. Kenapa ini golongan alkena? Karena memiliki satu ikatan rangkap 2. Tata nama senyawa alkena hampir sama dengan tata nama senyawa alkana. Jadi kita tentukan dulu rantai induknya. Rantai induk pada alkena itu harus memiliki ikatan rangkap 2. Kita hitung dari kiri 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti boleh lurus ke kanan, boleh ke atas. Sama saja ya, karena jumlah atom C-nya sama yaitu
kita tidak boleh mulainya dari kanan ke atas. Kenapa? Karena kalau kita mulai dari atom karbon kanan lalu ke atas, tidak memiliki ikatan rangkap 2, jadi tidak boleh. Lanjut langkah yang kedua, beri nomor rantai induknya. Penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Berarti ini sudah jelas ya, kita mulainya dari kiri. 1, 2, 3. Selanjutnya kita tulis namanya. Urutannya adalah tulis nomor cabang, berarti 2. Kemudian nama cabang, cabangnya adalah CH3, berarti namanya adalah metil. Kemudian tulis nomor rangkap 2-nya. Rangkap 2-nya terletak di antara atom karbon nomor 1 dan 2. Kita ambil nomor terkecil, berarti nomor 1. Kemudian nama rantai induknya ada 3, berarti namanya adalah prop. Tinggal kasih akhiran ena karena dia adalah golongan alkena, jadinya propena. Berarti 2 metil 1 propena. Apakah rumus struktur dari 3 isopropil 1 pentena? Caranya, tulis dulu rantai induknya. Rantai induknya itu ditulis atau dilihat dari pentena ya. Berarti ada 5 atom karbon. Kita tulis tanpa atom hanya dulu ya, jadi atom C-nya saja. Kemudian kita beri nomor, terserah mau dari kiri atau dari kanan. Kita buat dari kiri saja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuaikan nomor cabang. Ingat cabangnya terletak di nomor 3. 3 isopropil. Berarti di nomor 3 nama cabangnya adalah isopropil. Ingat, di penjelasan kakak sebelumnya ada nama-nama cabang kan? Kita lihat bentuk isopropil. Bentuknya seperti ini ya. Atom C-nya ada 3. 1, 2, 3. Lalu kita sesuaikan posisi ikatan rangkapnya. Pada nama, posisi ikatan rangkapnya adalah di nomor 1. Jadi ikatan rangkapnya di antara atom C nomor 1 dengan nomor 2. Jelas ya? Jelas ya adik-adik? Sekarang kita lanjut ke tata nama alkuna. Misal diketahui rumus struktur seperti ini. Ini adalah golongan alkuna ya, karena memiliki ikatan rangkap 3. Tata nama alkuna itu sama persis dengan tata nama senyawa alkena. Bedanya, pada alkuna nanti ujung namanya adalah una, sedangkan alkena ujung namanya adalah ena. Langkah yang pertama, tentukan dulu rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 3. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba yang ke bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata yang ke bawah itu lebih panjang. Berarti rantai induknya adalah rantai karbon yang mengarah ke bawah. Kita beri nomor pada rantai induknya. Sekali lagi diingat, penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Nanti kita mulai dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah selanjutnya baru kita beri nama. Urutannya tulis nomor cabang. Cabangnya terletak di nomor 5. Kemudian tulis nama cabang. Cabangnya adalah metil. Lanjut tulis nomor posisi ikatan rangkap 3-nya. Rangkap 3-nya terletak di antara atom C nomor 2 dan nomor 3. Berarti kita pilih nomor yang kecil yaitu 2. Lalu tulis nama rantai induknya. Membuat rumus struktur jika diketahui nama senyawanya. Misal kita ingin membuat rumus struktur dari senyawa 4,5 dimetil 2 heksuna. Caranya sama persis dengan alkena. Kita tentukan dulu atau buat dulu rantai induknya. Rantai induk diambil dari akhir nama yaitu heksuna. Heks berarti ada 6 atom karbon. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian langkah berikutnya kita beri nomor. Kita mulai dari kiri saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuaikan posisi cabangnya. Cabangnya ada di nomor 4 dan ada di nomor 5. Di nomor 4 cabangnya adalah metil. Di nomor 5 cabangnya juga metil. Berarti CH3, CH3. Lanjut kita sesuaikan posisi ikatan rangkap 3-nya. Rangkap 3-nya berada di atom karbon nomor 2. Berarti di antara 2 dan 3. Terakhir baru kita sesuaikan jumlah atom H-nya. Pada atom C yang pertama memiliki 1 ikatan, maka butuh 3 atom H lagi. C di nomor 2 sudah memiliki 4 ikatan. 1, 2, 3, 4, berarti tidak perlu H lagi. C yang ketiga juga sudah memiliki 4 ikatan, tidak perlu H. Di C yang keempat memiliki 1, 2, 3, 3 ikatan, berarti butuh 1 H lagi. Di C yang kelima sudah memiliki ikatan, berarti butuh 1 H. Dan C yang keenam hanya ada 1 ikatan, berarti butuh 3 H. Hai, Sobat Sains. Pernah kepikiran gak sih, ada senyawa apa aja yang super penting di hidup kita? Yuk kita bongkar rahasianya.
kita kenalan dulu sama senyawa bernama hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini terbuat dari atom karbon dan hidrogen. Kita bisa nemuin mereka di mana aja loh. Dari bensin yang bikin mobil kita jalan, sampai plastik yang kita pakai sehari-hari. Menarik banget kan? Biar nggak bingung, kita mulai dari yang paling simple, metana. Metana ini hidrokarbon paling sederhana, cuma punya 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Gas ini banyak banget di gas alam, dan juga dihasilkan sama makhluk hidup. Contohnya waktu hewan lagi mencerna makanan. Walaupun kecil, metana ini ternyata gas rumah kaca yang kuat banget. Jadi dampaknya lumayan besar juga. Lanjut, kita punya etana, propana, dan butana. Mereka ini contoh alkana, yaitu rantai hidrokarbon yang ikatan antar karbonnya cuma ikatan tunggal. Etana nih, dipakai buat bikin etilena, yang penting banget di industri plastik. Propana dan butana, sering kita pakai buat bahan bakar masak dan pemanas, praktis dan efisien ya. Tapi hidrokarbon nggak cuma alkana aja loh. Ada juga alkena dan alkuna yang lebih reaktif, soalnya mereka punya ikatan rangkap antar atom karbonnya. Contohnya etilena dan asetilena. Etilena, atau dikenal juga sebagai etena, adalah gas yang dipakai buat matengin buah. Jadi, kalau kalian pernah lihat buah cepat mateng di kantong plastik, itu gara-gara etilena. Asetilena, di sisi lain, sering dipakai buat ngelas karena apinya super panas. Ini contoh gimana hidrokarbon nggak cuma penting di kehidupan sehari-hari, tapi juga di industri berat. Tunggu dulu, masih ada lagi nih. Hidrokarbon aromatik kayak benzena punya struktur cincin yang unik. Benzena ini bahan dasar dari banyak banget produk kimia, contohnya obat-obatan dan pewarna. Tapi, ingat ya, beberapa hidrokarbon aromatik ini karsinogenik, alias bisa bikin kanker, jadi pakainya harus hati-hati. Nah, itu tadi sekilas tentang dunia hidrokarbon yang seru. Dari bahan bakar sampai plastik, dari matengin buah sampai ngelas, hidrokarbon ada di mana-mana dan penting banget di hidup kita. Makasih udah nonton, dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Sampai ketemu di video sains berikutnya. Stay curious.